Ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Al hadis au kama qol. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita semua masih merasakan 3 nikmat besar. Nikmat iman, nikmat sehat, yang ketiga nikmat tidak hujan. Ya, karena seharian ini tadi hujan. Dengan 3 nikmat besar itu kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan mudah-mudahan sholat maghrib jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada khatamul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita semua, membimbing kita semua, menunjukkan jalan kepada kita semua minadulumat, dari jalan yang gelap gulita. Dulumat itu banyaknya kegelapan, dari kata dulmun. Ilan nur, menuju cahaya, yakni dinullah, dinul haq, dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan di mana-mana malam hari ini orang memperingati Isra Mi'raj, kita juga membaca hadis Isra Mi'raj. Yang biasanya saya ngambil kitab hadis Riyadhus Shalihin, sekarang saya ngambil kitab hadis Muslim ya. Di sini ada babul Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawat wa furidatis salat wa fardus sholawat. Bab perjalanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke samawat, itu berarti beberapa langit. Jadi mulai langit 1 sampai ke 7. Dan diwajibkannya sholat oleh dari Isra Mi'raj itu. Sebelum itu kita bahas, perlu kita ketahui bahwa di tahun Isra Mi'raj itu Nabi sedang berduka. Ya. Dengan meninggalnya 2 orang yang beliau cintai. Yang pertama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua paman beliau Abu Thalib. Ya. 2 orang inilah yang menyokong, mendukung dakwah Nabi sejak pertama. Dan di dalam sirah itu Khadijah meninggal itu pada tahun ke-10 kenabian. Jadi kalau tahun ke-10 Nabi jadi Rasul 40, berarti Nabi umur 50. Sementara Khadijah waktu menikah dengan Nabi umurnya 40, ya. 40 waktu itu Nabi umur 25, berarti kalau Nabi jadi Rasul Khadijah umur 65 ditambah 10 kenabian. Ya berarti 55 ditambah 10 kan gitu nggih, 65 tahun. Nah, kita yang pernah berduka bisa merasakan. Artinya dalam setahun kematian 1 orang saja, kadang setahun itu belum hilang. Seiling-ilingen gitu ya. Apalagi 2 orang. Ini kan beban yang cukup berat bagi Nabi. Sehingga ada orang mengatakan, para sejarawan, bahwa Isra Mi'raj Nabi itu healing, rekreasi. Walaupun nanti hasilnya ya syariat begitu ya. Nah ini. Maka disebut Asra. Asra itu perjalanan. Ya. Itu sebagaimana diungkap oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Surat 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Pak Herman dibaca terjemahnya Pak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi kata-kata subhanallah di asra itu Nabi tidak berjalan sendiri. Ada yang memperjalankan. Makanya para ahli hadis itu nanti dijelaskan bahwa kendaraan yang dipakai Nabi itu buruk. Buruk itu bahasa Indonesia kilat. Kalbarki seperti kilat. Nah, karena apa? Ini penting kita ketahui karena secara umum orang yang mengadakan safar atau perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 40 hari minimal itu. Nah itu ditempuh tidak sampai semalam. Makanya ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa menuju Palestina, Masjidil Aqsa yang sampai hari ini masih berduka gitu ya. Walaupun kita bangsa Indonesia ya berduka juga karena bencana yang di Aceh, Sumut dan Sumbar gitu ya. Tapi masih berdukanya Palestina. Ini tadi berita yang terakhir itu di TV di mana saya lihat itu. Sekarang musim dingin, tenda-tenda yang sementara itu kena angin. Masya Allah betapa dinginnya. Tapi mereka orang-orang hebat, orang-orang kuat gitu ya. Artinya dari sekian orang yang diuji itu tidak ada yang bunuh diri. Kan berarti orang-orang hebat kan itu ya. Lalu Allah mengatakan linuriyahu min ayatina supaya kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Jadi ini bukan perjalanan sekedar healing, ini ada tujuan syariat. Inna huwa sami'ul basir, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Termasuk kita ngaji malam ini ya dilihat Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ini saya baca hadisnya. Hadana Syaiban ibnu Farukh, hadana Hamad ibnu Salamah, hadana Thabit al-Bunaniyu an Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uti itu aku didatangi bil buraki dengan buruk." Jadi buruk itu ya enggak ada yang naik buruk kecuali Nabi. Ya. Nah, sekarang banyak orang naik pesawat dan seterusnya, kendaraan tercepat. Karena pada saat itu umumnya orang ya naik unta, kuda, sejenis itu. Kemudian wahwa dabatun abiyat, dia itu binatang yang putih, yang panjang. Fauqal khimari dunal baghol, di atas khimar, di bawah baghol. Ya kira-kira ya nek saya mengilustrasikan ya kidang itu. Kidang itu kan ya agak tinggi dari kambing. Gitu loh. Di Indonesia gitu loh ya. Yang pernah berburu kidang. Tapi sekarang kidang tidak ada. Yang ada kijang, Innova. Yes. Kemudian ya da'u hafirahu indal muntaha tarfihi, dia meletakkan kedua kakinya, kaki depannya untuk supaya dia itu satu pandangan, jadi pandangannya hanya satu. Nah, sehingga Nabi bisa naik.
Faraqibtuhu, lalu aku menaikinya. Ya. Kata ata itu Baitul Maqdis, hingga aku sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Biidnillah, gitu ya. Nah, kemarin Profesor Ahmad Zudi di pengajian akad pagi itu, secara logika semut itu yang tinggal di Mojokerto tidak sampai Jakarta. Tapi karena semut itu kemudian nempel bajunya orang, kemudian orangnya pergi ke Jakarta, terus pulang lagi ke Mojokerto, semut yang nempel tadi cerita, aku mari teko Jakarta. Hemut kon pirang puluh tahun teko Jakarta. Tapi karena dia nempel sama orang yang pergi ke Jakarta sehingga bisa sampai. Itu dalam bahasa agama ada apa itu hukum sebab akibat, ada hukum kun fayakunnya Allah. Gitu ya. Hukum kun fayakunnya Nabi, Isra itu kun fayakunnya Allah. Ya, gitu loh. Karena tidak mungkin dalam semalam nyampe Baitul Maqdis. Kemudian kata Nabi, qala farabatuhu bil halaqati allati yarbitu bihil anbiya. Kemudian aku mengikat buruk itu dengan lingkaran yang dipakai ngikat para nabi sebelumnya. Jadi di sana saya juga belum tahu ke Palestina ya, kayak cerita. Jadi di situ ada kira-kira tiang yang ketika para nabi itu mengikat sebuah binatang atau kendaraan itu di tempat itu, dan itu diikuti oleh nabi. Patok begitu ya. Kalau summa dakhaltul masjidah fa shallaitu bihi raka'ataini. Lalu aku masuk Masjidil Aqsa, fa shallaitu, lalu aku sholat fihi di masjid itu raka'ataini 2 rakaat. Fa summa kharajtu, kemudian aku keluar maksudnya dari masjid, fa ja'ani Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian Jibril datang mendatangi Nabi dengan membawa bejana dari min min khamrin wa ina'in min labanin. Lalu Jibril datang membawa 1 bejana dari khamr, 1 bejana dari susu. Nah. Lalu fakhtartu al-labana. Lalu aku memilih, kata Nabi, aku milih susu. Karena khamr haram. Gitu ya. Padahal itu waktu itu khamr belum diharamkan loh. Ya, ketika Isra itu kan belum ada syariat larangan khamr. Bahkan sebagian orang Islam juga masih minum khamr karena masih penguatan akidah periode Mekah itu. Faqala Jibril, lalu Jibril berkata, akhtartal fitrah, kamu telah memilih kesucian. Ya. Summa kharaja bina ila samai, kemudian Nabi naik bersama Jibril ke langit. Dari Masjidil Aqsa tadi naik ke langit. Makanya mi'raj itu dari kata aroja, naik. Keterangan tafsirnya itu so'ada, naik. Ila samai, ke langit, fastaftaha Jibril. Lalu Jibril itu minta dibukakan pintu. Jadi fataha membuka, istaftaha minta dibuka. Nah, itu. Jadi bahasa Arab itu 3 huruf sama istaf'ala itu, istaftaha itu 5 huruf. Dari fataha ditambahi istaf'ala 6 huruf itu. Faqila, lalu ditanyakan, man anta? Katanya penghuni langit pertama, man anta? Siapakah Anda? Qala Jibril, aku Jibril. Jadi Jibril itu penghulunya malaikat. Nek wis Jibril ngomong, wis ndak ada yang berani nolak, kira-kira begitu. Kila dikatakan waman maka, dan siapa orang yang bersamamu? Qala Jibril menjawab, Muhammadun, Nabi Muhammad. Kila dikatakan wa qad bu'isa ilaihi, apakah dia telah diutus? Naam. Qala Jibril mengatakan qad bu'isa ilaihi, sungguh dia telah diutus.
Jadi orang yang masuk langit itu gak pernah belum jadi rasul ndak boleh. Kecuali sing mati gitu ya. Nek hidup ndak boleh karena yang itu, masya Allah hebat ya. Kemudian fafutiha lana, lalu dibukakan untuk kami, maksudnya Jibril dan Nabi. Faidha ana bi adamin, lalu kami faidha ana, maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Loh, katanya Nabi Adam sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita baca hadis tentang Su'alul Munkar Nakir, pertanyaan pertanyaan malaikat Munkar Nakir, berarti Nabi Adam hidup tapi tidur. Jadi kalau kita baca hadis tentang percayaan Munkar Nakir itu kan, setelah orang beriman itu bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kan kata Nabi, nam kana umatil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya kemanten baru, bleksek. Nah, tapi karena orang tidur bisa jajar suatu saat bangun gitu loh. Ini pemahamannya begitu. Karena ada ayat itu begini, la yadukunal mauta illa mautatal ula. Kamu tidak merasakan mati kecuali mati yang sekali. Jadi mati waktu kita dicabut nyawa itu tak mati kita. Nah, setelah dibangunkan itu berarti hidup lagi. Berarti setelah itu tidak ada, dimatikan lagi, tidak sama Munkar Nakir. Nah, ini urusan akidah. Ya, kita meyakini bahwa mati itu hanya sekali. Makanya kalau ada orang, ya Allah saya hidupkan lagi ke dunia ini, ya tidak mungkin dituruti sama Allah. Berarti nanti dia hidup di dunia mati lagi lah. Nah itu. Kemudian Farak habbabi wada'ani bi khairin. Lalu Nabi Adam menyambutku dan mendoakan kepadaku kebaikan. Nek di keterangan hadis lain, marhaban bibni soleh wa nabi soleh. Selamat anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Itu perkataan para nabi kepada Nabi Muhammad, semua itu begitu. Di langit 1 sampai 7 nanti. Kemudian memang hadis ini panjang dan ngaji hadis itu rada menjenuhkan. Kadang ngantuk barang. Tapi ya dibaca wong hadisnya Nabi kok ya. Sabdanya Nabi kok. Kemudian ya mana tadi? Summa araja bina ila sama isania. Setelah Nabi Adam mengucapkan selamat dan mendoakan kebaikan, lalu Jibril dan Nabi naik lagi ke sama istania, langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam, lalu Jibril minta dibukakan pintu. Faqila, lalu ditanyakan, man anta, siapa anda? Qala Jibril. Jibril menjawab, aku Jibril. Qila wa man ma'aka, dan siapa orang yang bersamamu? Qala Muhammadun, Nabi Muhammad. Qila, dikatakan, wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'itsa ilaihi, sungguh dia telah diutus. Fa futiha lana, lalu dibukakan pintu langit yang kedua untuk kami. Fa idza ana bi bani khalati Isa bin Maryam wa Yahya wa Zakaria. Di langit kedua itu saya bertemu dengan anak yang satu bibi, yakni Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Nah, langit kedua. Shalawatullahi alaihima, semoga rahmat Allah kepada Isa dan Yahya. Lalu farakhaba wada'au ila khairin. Lalu keduanya mengucapkan selamat dan mendoakanku kepada kebaikan. Summa aroja, kemudian Jibril naik bersamaku, aroja bi ila sama isalita, lalu naik denganku ke menuju langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril,
lalu Jibril minta dibukakan pintu. Fakila lalu dikatakan, man anta, siapa anda? Qala Jibril, ila wa man ma'aka, lalu siapa orang yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kila wa qad bu'itsa, dikatakan apakah dia telah diutus ilahi kepadanya? Qala qad bu'itsa ilahi. Fa futiha lana, lalu dibuka untuk kami fa idza Nabi Yusuf. Di langit yang ketiga itu kata Nabi, aku bertemu Nabi Yusuf. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi rahmat kepada Yusuf. Id huwa qad u'iya syatral husni. Dia, maksudnya Yusuf itu telah diberi separuh ketampanan. Jadi misalnya dunia ini, ketampanan itu ibarat bola, separuhnya itu milik Nabi Yusuf. Makanya ceritanya Nabi Yusuf itu ada perempuan dikasih pisau, terus dikasih roti, berambang itu ngiris, disuruh ngiris, Yusuf ya tangannya yang diiris. Saking tampannya Nabi Yusuf. Farakhaba wa ta'ali bi khair. Lalu Nabi Yusuf mengucapkan selamat datang dan mendoakan kepadaku dengan kebaikan. Summa araja bina ila sama'i rabbiyah. Kemudian naik ke langit yang keempat. Jadi Nabi ketemu para nabi itu tidak ngomong banyak, secukupnya wis. Karena itu bukan tujuan. Itu bukan transit gitu ya. Nah, itu. Kemudian di langit yang keempat itu tadi ketemu dengan langit keempat sekarang. Fastaf Jibril kila man hada qala Jibril kila wa man ma qala Muhammadun wa qad bu'itsa ilahi fa futiha lana fa idza Nabi Idris. Di langit yang keempat aku bertemu Nabi Idris. Nabi Idris itu warafa'nahu makanan aliyah. Kami angkat dia Idris itu di tempat yang tinggi. Ada keterangan itu Nabi Idris itu tinggal di surga. Gak balik nang dunya. Dalam sandal ceritanya kari sandal dia mau ngambil sandalnya setelah di surga tidak mau kembali. Wallahu alam. Itu kan ya berita itu ya para sejarawan begitu nulis. Makanya dia dikatakan oleh Al-Qur'an memang warafa'nahu makanan aliyah. Kami angkat dia di tempat yang tinggi, makanan aliyah, ya surga. Kemudian di keterangan berikutnya ketemu dengan farakhaba wa ta'ali bi qala Allah azza wa jalla rafa'nahu makanan aliyah. Summa araja, kemudian Nabi naik lagi, Jibril naik denganku ila sama'il khamisah, langit yang ke-5. Fastaftaka Jibril, lalu Jibril minta dibukakan pintu. Kila dikatakan man hada, siapa ini? Faqala Jibril, kila saya Jibril. Kila wa man ma'aka, siapa orang bersamamu? Qala Muhammadun. Kila wa qad bu'itsa ilaihi. Qala qad bu'itsa ilaihi. Jadi setiap langit itu ditanyakan apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Nah. Kemudian waman ma'aka, dan siapa orang yang bersama sudah mana itu? Tadi langit yang ke-5. Faiza Nabi Harun. Di langit ke-5 itu Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Farakhaba wa ta'ali, lalu dia mengucapkan selamat dan mendoakanku dengan kebaikan. Summa araja bina ila sama isadisa. Kemudian Nabi naik ke Nabi dan Jibril naik ke langit ke-6. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Kila man hadza qala Jibril. Kila wa man ma'aka, siapa orang bersamamu? Qala Muhammadun.
Nabi Muhammad. Kila waqad bu'itsa ilaihi. Qala qad bu'itsa ilaihi. Fafuti khalana faida Nabi Musa. Di langit yang ke-6 itu bertemu dengan Nabi Musa. Nah, di sini ada keterangan ini. Sallallahu alaihi wasallam farakha wa ta'ali bi khair. Lalu Nabi Musa mengucapkan selamat dan mendoakanku kepada kebaikan. Summa araja ila sama'i sadisah. Sabi'ah. Ya, sabis apa itu? Sadisah kemudian naik langit ke 7. Fastaftaha Jibril. Lalu Jibril minta dibukakan pintu. Fakila maka dikatakan man hada siapa ini? Qala Jibril. Kalau tadi man anta. Ya, ini mana? Anta. Kila dikatakan waman ma'aka dan siapa orang yang bersamamu. Qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kila wa qad bu'itsa, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'itsa ilaihi, sungguh dia telah diutus. Fa futiha lana fa idza ana bi Ibrahim. Di langit ke-7 itu Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan dhahrahu ila Baitil Ma'mur. Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Fa idza huwa yadkhulu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Di Baitul Ma'mur itu malaikat itu datang atau masuk yang berjumlah 70.000 malaikat. Jadi di sana itu makanya ada hadis begini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang yang di bumi, maksudnya orang-orang duafa, orang-orang miskin, karena kamu akan dikasihani penduduk langit. Ya para malaikat didoakan keberkahan oleh malaikat. Tadi saya lihat story-nya SMP Muhammadiyah itu, setelah pengajian kemudian bagi-bagi di jalan. Ya berbagi. Ya sambil berbagi ya sambil promosi. Nah itu. Yes. Kemudian lanjutannya la yauduna ilaihi, tidak kembali. Jadi malaikat itu dikongkon masuk enggak mau keluar lagi. Beda dengan kita. Masuk masjid setelah selesai keluar. Nah, jadi malaikat itu malaikat yang dalam bahasa Quran itu layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Nek menungso disuruh taat kadang ingkar, disuruh taat balelo. Itu manusia. Kemudian summa dhahaba ila sidratil muntaha, kemudian Jibril dan Nabi pergi ke Sidratul Muntaha. Fa idza waraquha ka'adzanil filah. Jadi daun-daun di Sidratul Muntaha itu seperti telinga gajah. Lebar-lebar gitu daunnya. Fa idza samaruha dan buahnya itu kalkilal ya. Seperti ya wis buah yang lebar-lebar itu. Falamma ghasyiha min amrillah ma ghasya taghayyar fama ahadun khalqil yastati wa ayyan ataha min husniha. Dan tidak ada seorang hamba dari makhluk Allah yang mampu menandingi keindahannya Sidratul Muntaha. Gitu ya. Fa akhallahu ila ma auha fa faradu alayya khamsina sholatan, lalu Allah mewajibkan kepadaku kata Nabi 50 sholat fi kulli yaumin, tiap hari. Jadi awali sholat 50 waktu kemudian jadi 5 waktu sekarang ini. Fanazaltu ila Musa, lalu aku turun ke Nabi Musa. Nabi Musa tadi langit yang ke-6. Ya. Kemudian faqala, lalu Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka ala ummatika? Apa yang Tuhanmu wajibkan untuk umatmu? Qultu, aku menjawab, maksudnya Nabi, khamsina sholatan, 50 sholat.
Iso gak nyambut gawe bareng Pak Agus. 5 waktu kadang asare hilang gitu ya. Dan subuhnya hilang. Maka ada ayat begini. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu sholat-sholat. Dan sholat yang tengah itu sholat asar. Makanya ada hadis begini. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin 2. Itu maksudnya bardaini itu sholat subuh dan asar. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Itu di Riyadhus Shalihin. Ya. Kemudian kata Nabi Musa, farji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Jadi Nabi Musa, bali'o kepada Tuhanmu dan mintalah kepadanya, kepada Allah Rabb, at-takhfif, keringanan. Fa inna ummataka la yutikuna dzalik, karena umatmu gak mungkin mampu. Umatmu itu kecil-kecil, pendek-pendek dibanding umatnya Nabi Musa. Asli. Kenapa? Banyak. Dan dia bukti kan ya, umurnya ya pendek, orangnya ya pendek. Sama bandingkan, nah ada syekh dari Palestina, kita itu sak pundake Pak Agus. Itu contoh orang-orang Palestina itu termasuk Bani Israel, keturunan Nabi ya, Yakub yang tersisa loh ya. Termasuk orang Yahudi baru itu kan tinggi-tinggi memang itu. Nah, dibanding orang Indonesia sing ya pendek ya kecil. Yes. Ya, tapi ya memberkahi. Wes ya. Kemudian fa inni qad balautu bani Israil, dan sungguh aku telah diuji Bani Israel itu. Wa khabartuhum, aku ceritakan kepada mereka. Faraja'tu ila rabbi, lalu aku kata Nabi kembali ke Tuhanku. Faqultu ya rabbi khaffif alayya ummati. Ya. Apa berilah keringanan kepada umatku, fakhatta alayya khamsan. Dikurangi sama Allah 5. Kemudian faraja'tu ila Musa faqultu khata'ani khamsan. Qala inna ummataka la yutikun, sesungguhnya umatmu tidak mampu. 45 ya kan, farji ila rabbika fasalhu at-takhfif. Falam azal arji baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu sholawatin kulla yaumin wa lailatin likulli sholatin asrun. Ya. Jadi sampai terjadi sholat itu hanya 5 waktu sehari semalam, dan tiap satu sholat pahalanya 10. Jadi kita sholat 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Dalam bahasa lain itu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan 10. Kurang enak ya opo kita jadi umat Nabi Muhammad. Sholatnya hanya 5 kali, sama dengan pahala 50 kali. Yes. Kemudian fadzalika khamsuna sholatan, itu pahala sama 50 sholat. Waman hamma bi hasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanatun fa in amilaha kutibat lahu asron. Barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukan, dicatat baginya 1 kebaikan. Dan barang siapa, dan jika dia mengamalkan keinginannya itu melakukan kebaikan, kutibat lahu asron, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Nah ini. Summa fa nazaltu hanan ilai Musa fa akhbartu faqal iji ila rabbika fasal at-takhfif faqala Rasulullah sallam qad raja'tu ila rabbi kata astahyaitu, sampai aku kembali ke Tuhanku itu sampai aku malu. Jadi 50 jadi 5. Itu artinya wis mentok lah 5 itu. Kemudian yang penting, yang sekarang kita ini tidak pernah menjumpai Nabi, tidak hidup bersama Nabi, maka ada ayat memberikan tahdir. Tahdir itu kabar ancaman,
di dalam surat Al-Mudatsir ayat 42, 43 dan seterusnya itu. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nah, ketemu Pak Herman. Al-Mudatsir itu 73. Ayat 42, mulai 42 dan seterusnya itu. Nggih, 42 dulu. Masalakakum fi saqar. Pak, tolong difotokan, Pak. Ya. Oh, alah. Pokoknya umatnya kayak kelihatan dari sana. Umatnya kelihatan. Umat. Sudah. Nah, yes. Sudah ketemu Pak Herman? Nggih. Mudatsir, Al-Mudatsir 73. Nggih, dibaca. Suratnya sampai 20. Tuh. Yang 42 tadi, 42, 43 tadi loh. Mudatsir 74, Ustaz. 74 ya? Nggih. Ya 74. Ayat Apa 4. yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Terus? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Tuh, di sini. Jadi salah satu penyebab masuk neraka itu Bapak Ibu, dahulu kami, maksudnya dahulu waktu kami hidup di dunia, lam laku minal musholin. Yang terusnya? Dan kami juga Maturun. tidak memberi makan orang miskin. Walam naku nut'imul miskin. Ya, artinya memberi makan orang miskin itu juga kewajiban orang Islam yang cukup. Jadi duit itu tidak hanya membangun fisik, juga membangun sumber daya manusia. Saya lihat videonya Ustadz Jazir yang membantu tukang AC sampai dia biayai 8 juta itu Pak Isna ini. Belum ada saya ditiru. Sampai sekarang dia itu punya 6 apa 7 karyawan. Karena dia ahlinya dikai modal, bekerja dengan modal itu dan keahliannya. Sampai punya karyawan yang asalnya mustahik tadi muzaki. Iya. Nah, terus kita lihat dulu zamannya Pak Harto itu infaknya pegawai negeri itu 1000 ya Pak itu. 1000 apa 100 itu. Dari masjid Indonesia, masjid Pancasila itu. Duit 1000. 1000 rupiah loh, bukan 1 juta loh ini. Zaman itu 1000 aji. Karena apa? Wong nasi pecel itu 300 perak. Bakso 150. Eh? 25 pernah. Aji anak duit berapa itu? 5 perak dulu ya. Nah. Ini artinya apa? Bahwa terus berikutnya Pak Herman. Nggih, walam. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Dan kami juga walam wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami itu terus berikut. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil Nah, bersama orang-orang yang membicarakannya. nah, jadi begini Bapak Ibu, pengajian kita ini ayo dipromosikan. Kok ngaji An-Nur begitu? Karena kalau kita tidak promosi orang tidak tahu Bapak Ibu. Wong orang mengerjakan kebajikan itu yang ngajak. Ayo konser, di-share kan gitu ya. Nah, jadi orang yang mendukung kebatilan sebelum terjadi konser itu loh sudah promosi di mana-mana. Kita yang masa surga jenengan tempati sendiri nanti. Ya gitu kan gitu ya. Tapi ya memang sunatullah ngaji itu ya memang nggak pernah banyak. Ayatnya kan waqalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Bersyukur atas
kesempatan untuk ngaji, bersyukur untuk atas kesempatan bisa sholat jamaah dan seterusnya, itu tidak banyak. Makanya ayo dipromosikan supaya pengajian kita ini hidup. Ya, eman, kebaikan tidak banyak yang tahu. Sementara kemungkaran merajalela di mana-mana. Ya. Jadi wa kunna nakhudu ma'al hatta apa? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin terakhir Pak Herman. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Nah, jadi sekarang ini banyak orang Islam yang tidak yakin tentang hari setelah kematian. Dalam hari ini hari kiamat, masa mungkin hari kiamat terjadi? Awak dhewe kan biyen orang jenenge iki. Padahal itu pasti Bapak Ibu. Makanya ada doa sholat tahajud itu apa itu? Anna Muhammad haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was saatu haq. Kiamat itu pasti Bapak. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa dia yakin kepada ya ngaji Bapak Ibu. Kita bersusah payah ini datang ngaji ke masjid dan seterusnya. Ini dalam rangka meyakini ada yaumul jaza setelah hari kiamat. Jadi kita kalau sholat tahajud jangan lupa doa itu hadis sahih. Allahumma lakal hamdu laka qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa alhamdulillahal mulkul samawati wal ardi yang fihinna wa alhamdulillah nuris samawati wal ardi wa man fihinna wa antal haq wa wa'dukal haq. Engkau benar ya Allah dan janjimu benar. Wa liqa'uka haq, dan bertemu dengan engkau itu pasti. Wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq. Sekarang itu jangan buka AE doa tahajud beserta artinya wis metu Bapak Ibu. Tapi nanti dikonsultasikan kepada guru iki hadise oke apa? Ngono tok. Kan gitu supaya ada sambungnya sanad gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialognya dengan Rasulullah dengan Allah ada Bapak? Dalam Dialog. oh nggih, nanti aja setelah adzan ya. Nanti ditambah lagi ya. Begitu ya. Jadi untuk yang dialognya Nabi dengan Allah, apakah melihat gitu ya? Iya. Ya. Di dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 103 itu ada ayat berbunyi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa digapai. Digapai itu dilihat oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah melihat segala macam pandangan. Ketemu Pak Herman? 103 Al-An'am. Surat 6 ayat 103. Dapat dibaca. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Itu dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Nah, gini. Walaupun terjadi dialog antara Nabi dan Allah, tapi Nabi tidak melihat wajahnya Allah. Ini urusan akidah, Pak. Jadi Quran yang jelaskan. Jadi siapapun di dunia ini, kalau merasa wajahnya melihat wajah Allah, Pak, bohong. Ini keyakinan ya. Dengan Al-An'am 103. Sedangkan Allah melihat segala pandangan orang. Dan dia maha halus
lagi maha teliti atau melihat. Itu semua termasuk Nabi Muhammad. Termasuk yang katanya Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman langsung kepada Musa. Tapi tidak melihat Allah Nabi Musa. Wong Nabi Musa ingin melihat, terus lihatlah gunung itu ternyata hancur kok. Lalu Nabi Musa pingsan. Jadi seluruh para nabi, para rasul tidak melihat Allah di dunia. Termasuk kita umatnya. Ojo coba-coba ingin melihat Allah. Komen sholat apa juga nggak tahu melihat Allah kok. Aku lu yang melihat Allah gak sholat. Ini apa itu pemahaman yang menyesatkan begitu ya? Ya Pak Agus, kadang-kadang ada supaya tengok itu. Nggih, terus saya teruskan dulu jawabannya. Oh, ada. Ada. Kalau nanti di akhirat jelas di surat Al-Qiyamah itu 65 nih enggak salah. Ayat 22, wujuhu yauma idzin nadira ila rabbiha nadira. Pada saat itu wajah orang-orang beriman ya berseri-seri. Berseri-seri ila rabbiha melihat Tuhannya. Saling berpandangan kepada Tuhan. Nanti di surganya Allah. Dan itu nikmat tertinggi dari seluruh kenikmatan surga. Nek dilogikakan begini. Jenengan misalnya suatu saat healing, rekreasi, tidur di hotel. Jenengan pernah ketemu yang punya hotel. Hampir semua orang yang pernah nginap di hotel tidak pernah ketemu yang punya hotel. Lah Allah sediakan surga, Allah juga muncul atau menampakkan diri di surga itu. Lho sewenenge ya apa? Sampeyan kita kadang-kadang berharap, lah yo hotel itu sampai 35 hotel di Surabaya itu ada, Pak. Hotel lu sampai 35 lantai. Tapi sing duwe hotel gak tahu muncul. Pelayan tok kan gitu lah ini. Jadi dari dua ayat ini kalau Allah jelas bisa dilihat nanti di surga bagi yang masuk surga. Kalau di dunia enggak bisa. Di sini cukup ya. Jadi ada segmen di dunia enggak bisa dilihat, di akhirat bisa dilihat. Ini urusan akidah. Kalau tadi kan perintah sholat 5 waktu, urusan syariat ibadah. Yang at-tahiyatul itu. Dan apa? Yang tahiyat akhir itu. Tahiyat akhir. Itu memang seperti itu dialog. Nah, begini. Jadi makna dialog itu tidak harus tatap muka, Pak. Itu kan penghormatan Allah kepada Nabi. At-tahiyatulillah kan begitu ya. Karena tidak boleh assalamu ala Allah, tidak boleh. Yang ada at-tahiyatu lillah. Atau keterangan hadis lain seperti saudara kita itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul itu boleh. Artinya sama-sama sahih. Nah, terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi itu sama dengan kita ibadah apa Fatihah itu kan begitu. Separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya. Makanya ada istilah begini. Salat itu yunaji rabbahu. Salat itu berbisik kepada Tuhan. Dari mana? Dari doa yang kita baca itu kan dari Nabi. Nabi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong nek gak salat dari sudut itu loh, rugi saja nih. Dia tidak pernah berbisik kepada yang menciptakan dirinya. Nah, itu. Bisa dipahami? Ya. Ya. Ini lain. Ini lain lagi. Lain dah. Jadi ini dari seringnya Isra Mi'raj itu kan penyampaian mengenai syariat. Iya. Ini saya di sisi lain. Jadi memang ini kan masalah akidah bahwa Rasulullah pernah Isra dan Mi'raj. Dialog kepada Allah. Tanyanya gini, agama-agama samawi itu rata-rata kan di bawah Nabi. Apakah ketika itu sama ada beberapa gini? Kalau kita lihat lain ya ini cara pandang beda. Kan mungkin nggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kalau jenengan tahu cerita-cerita mungkin Cina ya terutama itu kan jauh hidup di sebelum Masehi mungkin sebelum Islam.
Dan kita tidak tahu ketika itu ada nabi kan juga. Nabi kan banyak. Iya. Nabi kan banyak. Lah, yang dibawa itu hampir sama. Ketika itu misalkan ada cerita yang ya kayak dewa-dewa itu, Iya. Ustaz. Iya. Apakah dulu gini, apakah nabi-nabi ketika mendapatkan perintah itu sama ketika itu? Kayak Musa itu tadi kan Iya. kalam Allah kan dikatakan, Iya. Musa itu. Nah itu kan sama. Jadi ya apa ya bahasanya itu? Jadi begini, Bahasa saya sudah menangkap. Iya. Jadi begini. Jadi semua para rasul yang kita imani 25 itu, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu membawa risalah satu, risalah tauhid. Yang kedua syariat. Kalau urusan tauhid semua sama, menyembah Allah. Kalau terjadi penyimpangan, yang nyimpang bukan nabinya, tapi umatnya. Maka muncul perintah turun nabi rasul berikutnya. Nah, Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dilindungi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran itu. Maka bersyukurlah kita itu punya kitab suci yang orisinil. Tidak ada penambahan. Campur tangan. Waktu penyampaian Iya, semua itu kan semua iya. Menyimpang. Yang nyimpang itu bukan nabinya. Ya, yang nyimpang itu umatnya. Cerita-cerita Cina itu kan gitu, hampir sama loh. Iya. Dewa, itu ya. Kalau Cina-Cina ada dewa. Tapi kan tidak ada sumber Ya, referensinya. makanya itu penyimpangan terus Lah. dikarang-karang Lah. sendiri. Tapi Makanya ini yang perlu makanya Nabi mengatakan, kalau ada berita dari kitab-kitab sebelumnya, jangan kamu mendustakannya. Dan jangan kamu percaya 100%. Nah gitu. Nabi sudah mewanti-wanti. Nah ini yang perlu. tidak dusta, tidak. Tidak, kita belum mendustakan semuanya. Iya, maka kita pilih. Kira cocok dengan Quran enggak? Gitu loh. Nah, mungkin itu ya karena kita dibatasi waktu. Nggak tahu ini kurang berapa menit? Belum. 3 menit lumayan. Ya 2 menit ya. Jadi kembali saya tegaskan, kalau urusan tauhid semua sama para rasul. Nah, urusan syariat ini yang berubah sesuai dengan zamannya. Contoh, kalau zaman Nabi Adam itu melahirkan satu kelahiran 2, laki perempuan. Nah, itu nanti nikahnya silang. Nah, sekarang enggak boleh syariat Nabi Muhammad, ponakan enggak boleh. Anak sama saudara enggak boleh. Tapi memang cerita yang tadi itu pun sudah dikenal di Jazirah Arab pun ya, sebelum Islam ya. Iya. Bahkan cerita Musa, cerita Isa, cerita itu bahkan sudah dikenal di kalangan menurut saya ya, dikenal di kalangan penduduk Islam Waktu itu. Kalau saya ini ada beberapa dari ayat beberapa yang biasanya ingatkah kamu Lah, wahid kolam Musa. berarti bahwa orang-orang yang saat itu didakwai itu sudah mengenal cerita itu, sudah mengenal. Mungkin maksudnya bukan khusus di itu, Ya. di dalam khususnya misalkan kayak kalau kita tahu kan Cina itu kan ceritanya kan begitu. Nah maksud saya nabi-nabi itu kan tidak di Jazirah Arab saja gitu. Nabi loh. Iya. Ya mungkin di Cina dulu ada nabi, di kita juga di Indonesia. Saya mohon maaf, ini kemarin saya diskusi dengan yang alumni Yaman. Enggak ada, Pak. Jadi ternyata ada, saya juga pernah di Borobudur untuk makamnya sapa gitu, ternyata itu wallahu alam. Enggak ada. Maka dikatakan Fatra itu, jadi dulu tuh nabi-nabi ya sekitar Jazirah Lebanon, Suriah, Palestina itu Mesir dan situ tak, Pak. Itu lulusan Jerman orang Indonesia. Indonesia, Pak. Tapi dulu apa? Kalau Indonesia. Jadi begini, jadi yang pengetahuan yang diceritakan Pak Agus itu ada Yahudi yang tinggal di Madinah, ada Nasrani yang itu tahu dari kitab suci mereka, dari para pendeta. Dan pendeta itu ada yang jujur 100%, ada yang setengah menyimpang. Itu tak, Pak. Itu beda dengan
pemahamannya Dr. Zakir Naik kalau itu. Loh, saya kemarin juga buka di situnya Borobudur itu katanya setelah dia neliti Borobudur kemudian Zakir Naik itu Ustaz, di kitabnya yang beda, itu di kitabnya itu ada Nabi Muhammad itu ada, tapi dalam nama yang lain ada. iya Ahmad. Makanya itu, kalau itu mengatakan seperti itu mungkin tidak masuk lah menurut saya, karena syariatnya mungkin yang beda. Tapi Nabi itu kan pasti ada untuk ke Allah.